Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Ini sebayangkan betapa rusaknya Republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN. Kalau kita dituduh, ya kan? Dituduh memfitnah Jokowi korupsi. Loh, kita datangin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Wah, Kan kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan. Bongkar dong. Sekarang orang Mahkamah Agung punya apa tank apa mobil tempat barang itu apa namanya? Kontainer. Di dalam kontainer itu ada 920 miliar. Orang Mahkamah Agung. Karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Kita lihat lagi orang kaya lagi. Yang kemarin ketangkap 11 triliun itu kan nggak bisa ditaruh di mana-mana. Maka begitu ditangkap pun nyata uangnya ada. Kalau Jokowi berapa triliun? Lebih banyak. Orang dari sini diambil, dari sini diambil. Ini kalau nggak percaya kita bongkar rumahnya. Kan gitu. Harus dibuktikan kan. Yang akan membuka mata publik ya, bagaimana sebenarnya pejabat-pejabat kita di atas sana itu hanya sibuk mengamankan perut masing-masing ya, nggak mikirin rakyat sama sekali ya, baik itu TNI-nya, polisinya, kejaksaan, dan pemimpin dua rajanya tadi. Sebenarnya hanya kekuasaan untuk dirinya sendiri dan gengnya sendiri saja yang dipikirkan, keluarga circle-nya sendiri saja ya, tidak pernah memikirkan rakyat. Nah, ini yang saya bingung ya. Ini betapa banyak uang bermiliar-miliar ini, saya yakin itu hanya gunung es. Bayangkan, pasti masih pada ingat ya kata-kata Betor Suryadi dari PDIP yang mengatakan bahwa di rumah Jokowi punya rumah yang ada bunkernya dan di situ disimpan uang triliunan rupiah dan juga emas. Tadinya saya menganggap itu, ya kita semua menganggap itu kan buala apa ya, asal omon-omon saja lah, mana mungkin begitu ada. Tapi setelah melihat seorang Jampitsus punya brankas di balik tembok, ada uang dolar segitu banyak, emas segitu banyak, Anda tentu masih ingat ya, Zaruf Rikar di dalam rumahnya aja ditemukan uang hampir 1 triliun ya, dan emas juga 50 kiloan begitu ya. Ini kalau selevel Markus dan Jampitsus saja bisa, apalagi dua rajanya ini. Kira-kira bunkernya isi berapa ya mereka itu ya, dan siapa yang berani menggeledah? Nah, ini kalau ada yang berani menggeledah, lumayan tuh dibagi-bagi buat rakyat duitnya. Tapi meskipun ini menjadi tontonan gratis bagi rakyat Indonesia, tapi tetap saja ya sangat menyedihkan ya melihat para pejabat dan pemimpin kita ini hidup layaknya paman gober begitu ya, punya uang atau gudang uang masing-masing ya, sibuk mengenyangkan perut diri dan gengnya saja. Ini kalau kita lihat apa bedanya dengan monyet begitu ya. Kalau monyet itu kalau makan ya hanya untuk dirinya sendiri dan anak keluarganya saja, nggak pernah mikirin gimana ya tetangga saya miskin, saya harus mensejahterakan orang sekitar saya. Pastinya monyet tidak punya pikiran seperti itu. Lantas apa bedanya ini pejabat kita dengan monyet ya? Bahkan kalau pejabat ini bisa dikatakan lebih buruk ya, karena monyet hanya makan sampai kenyang, sementara pejabat serakahnya luar. Seorang Betor Suryadi katanya sekarang lagi mengejar bunkernya Jokowi. Apa itu? Lembong bilang uangnya diserahkan kepada Gibran, kepada Kaisang. Terus si Nadil Makarim juga menyerahkan uangnya ke ini kan semua dibawa ke Solo, berarti kan bongkar aja di Solo. Nanti kalau kita jadi nih, kalau saya dituntut segala macam, kita bawa Delco yang sering membongkar rumah-rumah penduduk, digusur-gusur tuh, katanya penduduk liar. Ini kita pinjem, kita bawa ke rumah Jokowi. Ada nggak bunker di sana? Ada dong. Ada. Ada. Dari mana keyakinan itu muncul? Kira-kiranya kan gitu. Pastilah.